Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya selalu senantiasa diberi kesehatan ya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang cuti pegawai. Apa itu cuti pegawai? Secara bahasa, cuti berasal dari bahasa Belanda, cuti atau verlof, yang berarti ketidakhadiran secara sementara karena alasan tertentu, dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Dan secara istilah, cuti yaitu tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani serta rohani dan untuk kepentingan pegawai. Landasan hukum diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai. Nah, kemudian di sini ada tujuan diberikan cuti. Yang pertama yaitu menjamin kesegaran jasmani dan rohani pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai negeri sipil harus menjamin kesehatan jasmani serta rohaninya. Kesehatan jasmani tentunya harus tetap dijaga kesehatan, dan kesegaran rohani seperti mental itu harus senantiasa dijaga. Kemudian yang kedua yaitu untuk kepentingan pegawai atau aparatur sipil negara yang bersangkutan. Di sini maksudnya untuk kepentingan pegawai, yang dimaksud yaitu untuk kepentingan seperti melahirkan, kepentingan seperti ada keluarganya yang sakit, kemudian ada kepentingan untuk agama, misal melakukan ibadah haji, itu bisa mengambil cuti. Kemudian manfaat cuti yang pertama yaitu yang tadi untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan kejenuhan. Saat pegawai merasa bosan dengan pekerjaan, sebaiknya mereka mengambil cuti. Jadi semisal kalian jenuh di kantor, jangan dipaksa, kalian ambil cuti saja, oke? Untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas di sini itu misalnya untuk ide, wawasan, meningkatkan kreativitas. Jadi sehingga di waktu bekerja kalian akan lebih produktif. Kemudian untuk meningkatkan inspirasi baru, memacu semangat kerja, dan menghilangkan stres. Kemudian kita masuk tentang macam-macam cuti pegawai. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Di sini cuti ini diberikan kepada PNS atau calon PNS, yaitu mereka harus sekurang-kurangnya bekerja selama 1 tahun dan mereka berhak atas cuti selama 12 hari. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama tadi yaitu mereka harus bekerja selama sekurang-kurangnya satu tahun. Kemudian pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang memberikan cuti. Yang ketiga, nah di sini penjelasan yang poin C ini, apabila seorang pegawai negeri sipil bekerja di luar tempat yang susah dihubungi, semisal itu pegawai negeri sipil tentara ya, mereka sedang melakukan perjalanan atau melakukan misi di luar yang tidak bisa dihubungi, itu mereka akan mendapatkan tambahan cuti tahunan selama 12 hari kalender, jadi maksimal 24 hari. Kemudian cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya, paling lama 18 hari kerja. Nah, semisal kalau kalian tahun 2016 kalian tidak mengambil cuti, kalian bisa mengambil cuti di tahun 2017, tetapi akan ditambah maksimal menjadi 18 hari. Sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya, paling banyak 6 hari kerja. Jadi 12 hari ditambah 6 hari di tahun berikutnya. Hak cuti yang tidak digunakan 2 tahun atau berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari. Semisal kalian tidak mengambil cuti tahun 2016 dan 2017, kalian dapat mengambil cuti tahun 2018 sebanyak 24 hari bekerja. Hak cuti tahunan dapat ditangguhkan ke penggunanya oleh pejabat yang berwenang. Maksudnya ditangguhkan di sini diundur atau ditunda apabila seorang pegawai negeri sipil
itu sedang menjalani tugas yang tidak bisa ditinggalkan, semisal dokter, mereka berjaga-jaga. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah atau dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan liburan, menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang menggunakan hak cuti tahunan. Jadi para guru, para dosen, itu liburannya sama dengan hak cuti tahunan seorang pegawai negeri sipil, yaitu selama 12 hari. Pemberian hak cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi semisal di suatu perusahaan atau suatu di instansi, semisal maksimal yang bekerja di instansi tersebut itu sebanyak 10 orang. Kemudian yang mengajukan cuti itu sebanyak 7 atau 5 orang. Itu tidak bisa ya anak-anak. Karena harus memperhatikan kekuatan atau jumlah pegawai unit kerja bersangkutan tersebut. Apabila pegawainya kurang, ya pekerjaan di suatu instansi tersebut itu tidak maksimal. Yang kedua, kita masuk cuti besar. Nah, cuti besar yaitu cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dan mereka berhak atas cuti selama 3 bulan. Jadi kalian harus bekerja minimal itu 5 tahun dulu, baru kalian bisa mengambil cuti selama 3 bulan ya. Kalau kurang dari itu kalian nggak bisa mengambil cuti besar. Tata cara permintaan dan pemberian cuti. Yang pertama, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan ya sama. Kemudian yang memberikan wewenang itu mengizinkan secara tertulis. PNS yang menggunakan hak cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan. Nah, di sini kalau kalian sudah mengambil cuti besar selama 3 bulan, kalian tidak bisa mengambil cuti tahunan di tahun yang sama. Ya, jadi kalian kan sudah dikasih waktu 3 bulan. Jadi kalian nggak bisa ngambil cuti tahunan. Kemudian PNS yang menggunakan hak cuti besar dan masih mempunyai hak cuti tahunan, maka dapat menggunakan sisa hak cuti tahunan tersebut. Nah, semisal ini terbalik. Jika kalian mempunyai sisa cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar, itu masih bisa. Kalian harus menghabiskan dulu sisa cuti tahunan kalian, kemudian kalian baru bisa mengambil cuti besar. Hak cuti besar dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk kepentingan agama, yaitu untuk haji yang pertama. Nah, bagi kalian yang melakukan ibadah haji dan belum bekerja selama 5 tahun, kalian bisa mengambil cuti besar ini selama 3 bulan. Hak cuti besar dapat ditangguhkan kecuali cuti besar untuk kepentingan agama, ya untuk ibadah haji yang tadi. Selama menggunakan hak cuti besar, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS. Jadi enak ya, selama kalian cuti selama 3 bulan nanti, kalian tetap mendapatkan gaji. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besarnya menjadi hangus. Jadi kalau kalian mengajukan cuti besar dan hanya misal kalian mengambil cutinya selama 2 bulan saja, itu yang 1 bulan nanti hangus. Jadi sekalian aja kalian ngambilnya semua 3 bulan maksimal. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Yaitu setiap pegawai negeri sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Tata cara permintaan dan pemberian cuti. Yang pertama, PNS yang sakit 1 hari harus menyampaikan surat keterangan dokter. Kalau sakit 1-14 hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kalau PNS yang lebih dari 14 hari, sakit selama lebih dari 14 hari, mereka harus melampirkan keterangan dokter pemerintah yang bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Hak cuti paling lama yaitu 1 tahun. Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah paling lama 6 bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. PNS yang tidak sembuh dalam waktu 1 tahun 6 bulan, maka harus diuji kesehatannya oleh tim penguji kesehatan.
Dan apabila yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak uang tunggu. Di sini maksudnya, jika kalian sebagai PNS yang sakit lebih dari 1 tahun 6 bulan, kalian akan diberhentikan secara hormat. Karena apa? Karena di suatu posisi pekerjaan kalian yang kalian tinggalkan pasti kan kosong. Nah, selama kekosongan kalian bekerja nanti selama 1 tahun lebih, itu pasti kan butuh orang baru untuk menggantikan posisi kalian. Jadi kalian akan diberhentikan secara hormat dengan mendapatkan hak uang tunggu. Hak uang tunggu ini di sini yaitu penghasilan yang kalian dapatkan saat kalian diberhentikan dengan hormat dengan alasan karena kalian sakit. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan cuti paling lama 1,5 bulan. Kemudian PNS yang mengalami kecelakaan dalam maksudnya dan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan belum mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai bersangkutan sembuh. Dan selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Jadi kalau kalian mengajukan cuti sakit, kalian tetap mendapatkan gaji, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pokok, dan tunjangan jabatan. Kemudian ada cuti melahirkan. Nah, cuti melahirkan ini khusus untuk pegawai negeri sipil yang perempuan. Kalau kalian laki-laki, kalian tidak bisa mengambil hak cuti melahirkan. Cuti melahirkan diberikan selama maksimal 3 bulan untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga. Sedangkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS yang bersangkutan harus mengambil cuti besar. Jadi lamanya cuti melahirkan sama cuti besar itu sama, 3 bulan. Untuk menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan sama harus melakukan permintaan secara tertulis kepada pihak yang berwenang dan pihak yang berwenang memberikan izin harus mengizinkan dengan cara secara tertulis. Untuk melahirkan anak keempat dan cuti besar untuk melahirkan berlaku ketentuan sebagai berikut. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Jadi permintaan cuti itu tidak dapat diundur atau ditunda. Kemudian mengesampingkan ketentuan yang telah paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Jadi maksudnya di sini walaupun kalian belum bekerja selama 5 tahun, kalian bisa mengambil cuti melahirkan ini. Jadi kalau kalian mau melahirkan tidak harus menunggu 5 tahun, nanti bisa hamil berapa tahun kan istilahnya seperti itu. Lamanya cuti besar tersebut sama dengan cuti melahirkan ya yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam hal tertentu pegawai negeri sipil dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan. Jadi semisal kalian hamil pegawai negeri sipil itu hamil 7 bulan ya. Jadi kan biasanya kan hamil di usia 9 bulan. Jadi kan kalian bisa mengambil cuti itu 2 bulan dan sisa 1 bulannya itu bisa hangus dan bisa dikurangi. Kemudian selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Oke, ini merupakan part pertama dari materi cuti pegawai. Kemudian selanjutnya silakan disimak untuk bagian selanjutnya yaitu di part 2-nya. Oke, terima kasih.